Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik. Jadi hari ini kita akan membahas masalah uji sampel saling lepas, independent sample t-test ya. Independent sample t-test ini biasanya digunakan pada hipotesis komparatif, yaitu membandingkan dua rata-rata, ya, membandingkan dua rata-rata. Misalnya kalian membuat judul pengaruh model pembelajaran komparatif terhadap hasil belajar. Kemudian kalian menggunakan dua kelas, satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Nah, yang akan kita bandingkan adalah hasil post testnya. Ini O2 dan O4 ya, menggunakan independent sample t-test. Perlu adik-adik ketahui bahwa ketika data kalian berdistribusi normal, hasil post test ini berdistribusi normal, maka kalian gunakan independent sample t-test. Namun ketika data kalian tidak berdistribusi normal, maka silakan gunakan Mann-Whitney. Ini ada di konten lain, di video yang lain, silakan ditonton saja untuk yang data tidak berdistribusi normal. Baik, kita 2 poin saja. Jadi syarat untuk independent sample t-test ini data berskala ordinal, interval atau rasio. Kemudian terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. Seperti contoh tadi, ini antara kelas 11.1 dan 10.2 ini tidak ada hubungannya, makanya dikatakan sampel yang saling lepas. Kemudian data kelompok 1 dan kelompok 2 tidak harus sama banyaknya, ya, karena kita akan membandingkan rata-ratanya. Kemudian syarat yang keempat ini adalah data harus berdistribusi normal, sehingga kalian harus melakukan uji normalitas dulu. Kalau datanya normal, maka boleh digunakan independent sample t-test. Kalau data tidak normal, maka silakan gunakan Mann-Whitney. Nah, untuk uji homogenitas sendiri dalam independent sample t-test ini tidak menjadi syarat, ya, karena nanti di SPSS akan kita lihat kalau datanya homogen, maka kita akan punya pengambilan keputusan yang berbeda ketika datanya tidak homogen dan homogen. Baik, kita ambil satu contoh. Misalnya diberikan judul pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Ini menggunakan desain ini, ya, kita gunakan desain ini, kuas eksperimen. Kemudian kita tetapkan hipotesisnya. Pertama, H0-nya tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Kemudian ada pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Atau bisa juga hipotesis yang diuji adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang diajari dengan kooperatif atau yang diajari dengan konvensional. Kemudian HA-nya ada pengaruh, ya. Karena kenapa? Kalau rata-rata itu terjadi secara nyata, bukan terjadi secara kebetulan, maka bisa dipastikan itu ada pengaruh. Oke, baik. Untuk alfanya kita gunakan 5% atau 0,05. Pengambilan keputusan kita ketika dia signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka kita menolak H0 dan menerima HA. Kemudian jika signifikannya lebih besar daripada 0, sama dengan 0,05, maka kita terima H0 dan tolak HA. Baik, saya ambil satu contoh, ya. Jadi ini ada dua kelas yang kita gunakan sesuai desain ini, 10.1 dan 10.2. Kita lihat di sini hasil belajarnya. Untuk kelas 10.1 ini sebagai kelas eksperimen dan kelas 10.2 ini sebagai kelas kontrol. Ini hasil belajarnya. Ini hasilnya. Ini yang diajari dengan kooperatif dan ini yang diajari dengan konvensional. Nah, silakan kalian buka SPSS-nya dulu. Silakan buka SPSS-nya. Kemudian isi variable view-nya. Tadi ada hasil belajar sebagai variabel ini, nama variabelnya. Kemudian karena tidak ada data desimal, maka kita nolkan saja. Kemudian datanya tadi adalah data skala. Kemudian yang kedua, karena tadi ada dua kelas, maka kita berikan nama ke kelompoknya. Kelompok. Kemudian ini silakan labelnya silakan diisi hasil belajar. Kemudian desimalnya kita nolkan saja. Kemudian labelnya ini adalah kelompok. Kemudian kita berikan value atau nilai. Untuk nilai 1 kita ambil sebagai kelas eksperimen. Untuk nilai 2 kita ambil kelas kontrol. Oke, kemudian silakan di add. Kemudian silakan di oke. Kemudian silakan klik data view-nya.
Nah, kita ambil datanya. Ini kelas 11 tadi, ya. Kita copy di SPSS-nya. Karena tadi untuk kelas eksperimen kita beli nilai 1, maka silakan isikan 1. Kemudian untuk kelas yang kontrolnya, kelas 10.2-nya, silakan copy di bawahnya. Kemudian silakan copy di SPSS-nya. Kemudian isi nilai 2 tadi untuk yang kelas kontrol. Ini sudah selesai. Nah, untuk analisis data menggunakan independent sample t-test, silakan klik analyze. Kemudian cari compare mean, karena ini adalah ujian rata-rata, maka silakan klik independent sample t-test. Setelah terbuka, silakan variabelnya pindahkan. Oke, sorry ya. Harusnya kita ganti dulu tadi. Variabel p-nya ini harus kita ganti nominal. Oke. Hasil belajarnya silakan pindahkan ke ini. Kemudian kelompoknya silakan ke grouping variabel. Kemudian definisikan grupnya. Tadi ada grup 1 dan ada grup 2. Kemudian continue. Kemudian silakan di option silakan lihat taraf kepercayaannya 95% atau taraf signifikannya 0,05%. Kemudian silakan continue, kemudian oke. Nah, pengambilan keputusan kita, ya, pengambilan keputusan kita lihat di ini. Pertama kita lihat dulu apakah datanya homogen atau tidak. Silakan lihat ini. Ada dua pengambilan keputusan, equal variance assumption dan equal variance not assumption. Artinya apa? Kalau data signifikannya di F-nya ini, signifikannya F-nya ini lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan variansinya homogen. Ya, jadi pada kondisi ini variansinya ini adalah homogen. Maka yang kita lihat sebagai pengambilan keputusan adalah yang di atas, yang equal variance assumption. Tapi kalau dia ini lebih kecil daripada 0,05 berarti tidak homogen, maka yang kita ambil sebagai pengambilan keputusan, kita yang ambil yang bagian bawah, ya. Jadi untuk independent sample t-test menggunakan SPSS sebenarnya tidak perlu menggunakan uji homogenitas di awal. Kita lihat di akhirnya saja. Ini hanya persoalan pengambilan keputusan kita. Jadi karena ini variansinya homogen, maka yang kita ambil sebagai keputusan adalah yang ini, ya. Ini 0,00 sekian, maka pengambilan keputusan kita sesuai dengan hipotesis tadi. Karena signifikannya 0,00 sekian, ini lebih kecil daripada 0,05, maka kita menolak H0 dan menerima HA. Artinya apa? Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Oke, saya ulangi ya. Jadi untuk melihat apakah dua kelas tadi homogen atau tidak, silakan lihat yang ini. Kalau lebih kecil 0,05 maka dia tidak homogen. Pengambilan keputusan kita adalah yang ini, ambil yang di bawah untuk uji dua pihaknya. Kalau ini lebih besar daripada 0,05, kita ambil keputusan yang di atas, kemudian lihat signifikannya. Oke, karena 0,00 sekian, maka keputusan kita adalah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif, atau kita menerima HA, H alternatifnya, dan kita menolak H0-nya. Baik, saya pikir cukup. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.